Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat umur, nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan pada kita sampai hari ini kita masih dapat beraktivitas, ya, mulai dari pagi tadi sampai hari ini, bahkan sampai nanti malam dan seterusnya. Tiada dapat kita hitung nikmat Allah, ya, wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha. Kalau kamu menghitung nikmat Allah itu tidak akan pernah bisa menghitungnya. Lalu apa yang diminta oleh Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Kalau kamu bersyukur, kata Allah, akan kutambah nikmatku, tapi kalau kamu ingkar, ingat azabku pedih. Maka dari itu mari kita syukuri sepenuhnya segala macam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Seiring dengan itu, salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi uswatun hasanah kita. Tetaplah kita istiqamah menjalankan sunnahnya. Hadirin hamba Allah yang mulia, topik dalam kita pada hari ini yang berhubungan dengan bulan Ramadan, yaitu bulan Ramadan adalah bulan persaudaraan. Nah, kita tahu, sudah menjadi pengetahuan yang akrab bagi kita, bagaimana bulan Ramadan itulah penuh berkah, bulan yang penuh rahmah dan seterusnya. Maka salah satu di antara tujuan bulan Ramadan itu yang paling utama itu adalah melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa, sesuai dengan ayat yang kita bacakan tadi. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa itu adalah tujuan akhir daripada puasa Ramadan. Nah, kalau kita lihat takwa itu ada 3 macam bentuk yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, haruslah puasa itu melahirkan pribadi-pribadi yang bertakwa, yaitu takwa yang bersifat personal. Ya, bagaimana dengan puasa itu kita melatih diri, kita melakukan pendekatan kepada Allah, kita beribadah secara maksimal, sehingga lahirlah pribadi-pribadi yang betul-betul tunduk, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah itulah perjuangan kita ke depan. Yang kedua adalah takwa yang bersifat sosial. Jadi di takwa yang bersifat sosial inilah yang kita maksudkan bahwasanya puasa itu melatih kita untuk merasakan perasaan atau mempertajam mata hati kita untuk saudara-saudara kita yang lagi tengah kesusahan, ya, orang yang kelaparan, orang yang fakir, orang miskin dan seterusnya. Sehingga puasa Ramadan itu betul-betul melatih diri kita untuk merasakan apapun penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Maka dari itu, hadirin hamba Allah yang berbahagia, sebenarnya juga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ayatnya, ya, innamal mu'minuna ikhwatum fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'alakum turhamun. Ya, sungguhnya orang-orang mukmin itulah bersaudara. Maka perdamaikanlah di antara mereka kalau ada sesuatu persoalan antara mereka, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, itu tujuannya yang terakhir, itulah bagaimana kita harus bertakwa kepada Allah untuk mendapat rahmatnya, sehingga puasa yang kita lakukan itu betul-betul dapat memperkuat persaudaraan sesama kita. Ya, kita sama-sama menahan haus dan lapar dan seterusnya. Yang terakhir adalah bagaimana kita berpuasa itu melahirkan pribadi-pribadi yang bersyukur, yaitu walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan besarkanlah nama Allah itu dan dengan apa yang telah dihidayahkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, jadi puasa itu melahirkan pribadi yang takwa secara personal, kemudian takwa secara sosial, kemudian melahirkan pribadi-pribadi yang bersyukur, sehingga Ramadan itu betul-betul menjadi mendidik kita untuk meningkatkan persaudaraan. Karena Nabi juga mengingatkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhabba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seorang di antara kamu sebelum mencintai saudaranya sebagaimana mencintai diri sendiri. Nah, bagaimana kita mencintai diri sendiri, begitu pula lah hendaknya mencintai orang lain. Puasa mendidik kita untuk itu. Mudah-mudahan
puasa Ramadan yang akan kita laksanakan ini, mari kita buka pintu hati seluas-luasnya, kita gembira menerima Ramadan, kita ikhtiarkan semaksimal mungkin agar puasa Ramadan yang kita lakukan tahun ini lebih baik daripada puasa Ramadan tahun yang lalu. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah, inayah dan maghfirahnya kepada kita. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.